Halo guys, di sini kita akan menjelaskan perbedaan dari International Law dan Law of Nations. Mari kita simak penjelasannya. Apa perbedaan istilah Law of Nation atau ION dengan International Law atau IL? Law of Nation merupakan istilah tua dan digunakan sebelum terbentuknya sistem hukum internasional modern. Istilah Law of Nation atau hukum bangsa-bangsa berasal dari istilah hukum Romawi Ius Gentium yang semula berarti kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi, dan antara orang bukan Romawi antara satu sama lain, yang kemudian dikodifikasi menjadi hukum yang berlaku antara bangsa-bangsa. Istilah ini lebih berfokus pada aturan dan norma yang mengatur hubungan antar negara berdasarkan kebiasaan, tradisi, dan prinsip-prinsip moral yang diterima bersama. Dalam pengertian ini, Law of Nation lebih berkaitan dengan pengaturan hubungan antar negara dalam aspek diplomatik, hak negara, dan kewajiban negara terhadap negara lain. Sedangkan International Law merupakan istilah yang lebih modern dan mencakup sistem hukum yang lebih formal, yang mencakup aturan-aturan yang diatur oleh perjanjian internasional dan lembaga-lembaga internasional. International Law tidak hanya mengatur hubungan antar negara, tetapi juga mengatur hubungan antara negara dan individu, seperti hak asasi manusia atau HAM, hukum perdagangan internasional, hukum humaniter atau hukum perang, dan juga lingkungan. Istilah International Law dianggap sudah pas untuk hal ini, walaupun menurut asal perkataannya searti dengan sebangsa, tetapi sudah sering digunakan orang untuk segala hal atau peristiwa yang melintasi batas wilayah suatu negara. Singkatnya, hukum internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya. Hukum ini terdiri dari serangkaian aturan dan prinsip yang ditetapkan melalui perjanjian internasional, praktik negara-negara, dan keputusan lembaga internasional. Hukum internasional berbeda dengan hukum nasional suatu negara yang mengatur entitas nasional. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja unsur-unsur International Law. Disimak ya. Unsur-unsur hukum internasional itu ada 4. Yang pertama adalah sumber hukum, asas hukum, objek hukum, dan subjek hukum. Asas hukum internasional itu ada 7. Yang pertama, asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan, nebis indem, pacta sunt servanda, jus cogens, inviolability, dan immunity. Selanjutnya yaitu adalah sumber hukum internasional. Yang pertama, kebiasaan internasional, yang kedua perjanjian internasional, yang ketiga prinsip-prinsip hukum umum, yang keempat putusan pengadilan, dan yang kelima ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara. Unsur hukum internasional selanjutnya yaitu adalah subjek hukum. Subjek hukum ada 6. Yang pertama adalah negara, yang kedua Palang Merah Internasional, yang ketiga organisasi internasional, yang keempat Tata Suci Vatikan, yang kelima individu, yang keenam kaum pemberontak. Unsur yang terakhir adalah objek. Objek hukum internasional itu adalah pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam hukum internasional. Objek hukum internasional meliputi yang pertama hak asasi manusia, yang kedua adalah hukum internasional umum, hukum humaniter, hukum kejahatan internasional, kawasan geografis, dan sumber daya alam. Apa sih perbedaan dari International Law dan Law of Nations? Selanjutnya membahas tentang ciri pembeda antara International Law dan juga hubungan nasional. Perbedaan utama antara hukum internasional dan juga hubungan nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti lingkup, subjek, dan juga tujuannya. Dari segi ruang lingkup sendiri, hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional lainnya, seperti contoh organisasi internasional. Hal ini juga mencakup perjanjian internasional, hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, dan juga hukum laut. Sedangkan hubungan nasional itu adalah hubungan yang berfokus pada interaksi dalam satu negara antara pemerintah dengan warganya, serta antar individu dengan lembaga negara.
atau bisa dikatakan hubungan nasional lebih berfokus pada hukum yang bersifat domestik. Ciri selanjutnya bisa dilihat dari subjeknya. Dalam hukum internasional, subjek utamanya adalah negara-negara yang berdaulat dan identitas nasional, seperti contoh PBB. Sedangkan dalam hubungan nasional, subjek utamanya adalah warga negara, individu, serta badan hukum yang beroperasi dalam suatu negara. Dan ciri yang terakhir bisa dilihat berdasarkan tujuannya. Hukum internasional bertujuan untuk menciptakan aturan untuk menjaga perdamaian, mencegah konflik, dan mengatur kerjasama antar negara. Sedangkan hubungan nasional memiliki tujuan untuk mengatur ketertiban sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan juga penegakan hukum dalam negara. Nah, sampai sini, paham ya? Sekian dari kami.